Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih waktu lagi puasa tiba-tiba jadi kurang percaya diri gitu sama bau mulut? Oh, sering banget. Apalagi kalau mau meeting atau ngobrol dekat sama orang ya kan? Nah, itu dia. Jadi hari ini kita coba bedah ya, ada apa sih di balik rasa nggak nyaman ini? Ini menarik banget. Pada dasarnya adalah soal mengubah total cara kita memandang sesuatu. Mengubah cara pandang ya? Betul. Gini, idenya cukup radikal. Apa yang menurut kita, menurut standar manusia, itu kurang enak. Bisa jadi justru sangat mulia di standar Tuhan. Nah, ini dia bagian yang paling bikin saya penasaran. Fondasinya itu kan sebuah hadis yang dikutip di kedua sumber ya. Iya, hadis yang bunyinya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk. Minyak misk. Kita perlu bayangin konteksnya juga ya. Misk atau minyak kesturi itu kan parfum paling mewah zaman dulu. Jadi perbandingannya kontras banget. Kontras banget. Dan kedua tulisan itu sama-sama menyoroti kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan detail teknis biasa loh. Oh, oke. Apa artinya itu? Artinya, dalam studi hadis, kalau keduanya meriwayatkan hal yang sama, itu tingkat keasliannya dianggap paling tinggi. Jadi ini bukan pesan sampingan, ini pilar. Oke. Jadi pesannya sangat kuat. Ini bukan sekedar efek samping biologis karena perut kosong. Tepat. Justru yang menarik di sini adalah bau mulut ini jadi semacam tanda. Tanda lahiriah dari sebuah ketaatan batiniah. Tanda ketaatan, gimana tuh maksudnya? Itu kan jejak fisik dari kesabaran kita menahan lapar dan dahaga. Dan kalau dipikirin lagi, ini ibadah yang hampir mustahil buat dipamerin. Oh, bener juga. Justru kita mau sembunyiin kan? Nah, justru itu yang bikin nilainya jadi murni. Urusannya cuma antara kita dan Tuhan. Wah, itu sudut pandang yang saya nggak kepikiran sama sekali sih. Semacam ibadah tersembunyi gitu ya. Bisa dibilang begitu. Tapi mari kita jujur deh. Secara spiritual saya paham. Tapi di dunia nyata ini kan susah. Besok saya harus presentasi di depan klien. Apa saya bisa beneran merasa mulia dengan kondisi ini? Pertanyaan bagus banget dan relevan. Tentu aja ya, pemahaman ini bukan berarti kita jadi abai sama kebersihan diri. Oke, bukan lampu hijau untuk gak sikat gigi ya? Bukan, sama sekali bukan. Konteksnya itu mengubah perasaan internal kita. Jadi waktu rasa minder itu muncul, alih-alih kita gelisah, Kita jadiin pengingat. nah itu dia, dijadiin pengingat, oh ini tanda aku lagi menjalankan perintahnya. Mengubah sinyal rasa malu jadi sinyal ibadah. Oke, saya nangkep. Jadi ini nyambung ya, satu tulisan kayaknya lebih fokus ke cara kita berdamai dengan rasa minder itu. Betul, sementara tulisan yang satunya lagi lebih menantang standar sosial modern kita yang menuntut harus selalu sempurna dan wangi setiap saat. Iya kan? Jadi seolah-olah Ramadan ini, lewat hal-hal kecil kayak gini, ngajak kita buat kalibrasi ulang nilai diri. Tepat, kalibrasi ulang barometer kita. Apakah kita ngukur diri dari penerimaan orang lain atau dari nilai kita di hadapan Sang Pencipta? Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, bau mulut saat puasa yang mungkin bikin kita nggak nyaman di depan manusia, itu sebenarnya simbol kehormatan. Sebuah penanda kesabaran dan keikhlasan yang tersembunyi. Yang nilainya di sisi Tuhan bahkan mengalahkan wewangian termewah di dunia. Dan ini mungkin bisa jadi apa ya, sebuah bahan renungan untuk Anda. Jika hal yang kita anggap kekurangan, seperti bau mulut aja, bisa punya makna spiritual sedalam ini. Menarik. Aspek-aspek tidak sempurna lain dalam keseharian kita, mungkin rasa lelah pas kerja, sabar ekstra ngadepin anak, atau perjuangan kecil lain yang nggak kelihatan, bisa jadi juga punya nilai luar biasa yang selama ini kita pandang sebelah mata, bukan?